siang semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hulfian Ceduka, kelas D, semester 6. Program mata kuliah MPS Kualitatif, jurusan Sosiologi. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Perilaku Petani dalam menerapkan Sabta Usaha Tani Sayuran Organik di Kelurahan Belo, Kecamatan Nolava, Kota Kupang. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Sektor pertanian memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena bertujuan untuk menyediakan pangan, membuka dan memperluas lapangan kerja andalan penyumbang devisa negara dari sektor non-migas. Sabta usaha tani sayur adalah 7 tindakan yang harus dilakukan petani untuk menghasilkan pendapatan yang maksimum, meliputi pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pengairan, pengolahan hasil, dan pemasaran. Dengan program Sabta Usaha Tani Sayur ini, diharapkan para petani dapat mengetahui cara-cara budidaya yang baik agar diperoleh produksi yang maksimum, serta dapat meningkatkan pendapatan dengan harapan dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Kesadaran para petani tentang pentingnya usaha tani dalam meningkatkan taraf hidup merupakan motivasi berorganisasi dan bersosial dalam masyarakat untuk membangun kehidupannya. Namun ternyata masalah yang ditemui di lapangan adalah kurangnya kesadaran para petani karena keterbatasan pengetahuan, sikap, tindakan terhadap perilaku petani dalam menerapkan Sabta Usaha Tani Sayuran Organik, dan juga keterbatasan modal usaha, keterbatasan ketersediaan pestisida, keadaan iklim, dan pengetahuan di dalam merencanakan dan melaksanakan usaha tani, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian. Upaya-upaya telah dilakukan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami masyarakat petani di Kelurahan Belo, Kecamatan Nolava, Kota Kupang, baik dari pemerintah atau dari sektor swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani sayur. Namun ternyata masih banyak para petani sayur yang masih memiliki tingkat ekonomi kehidupan rendah. Salah satu upaya untuk memudahkan dan membantu petani dalam melakukan Sabta Usaha Tani Sayur adalah melalui penyuluhan pertanian. Menurut Wiryatmaja, bahwa penyuluhan pertanian adalah salah satu upaya untuk menyampaikan informasi kepada komunikan melalui kerangka kelompok-kelompok tani. Kelompok tani ini dibentuk melalui masyarakat yang mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap suatu bentuk perubahan-perubahan bagi perilaku petani sayur dalam meningkatkan dan mengembang bidang usaha dalam suatu kelompok usaha tani. Dengan adanya cara ini diharapkan dapat membantu para petani untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Namun ternyata di Kelurahan Belo, Kecamatan Nolava, Kota Kupang, masih banyak para petani yang masih tidak mengerti bagaimana usaha dalam sebuah kelompok, apa manfaat dan keuntungan yang diperoleh, bagaimana membangun relasi dalam rangka pemasaran yang hasil usahanya adalah merupakan
tujuan akhir usahanya dimanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Apa yang menyebabkan dan strategi apa yang bisa dilakukan oleh petani untuk mendorong perilaku para petani sayur dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik, sehingga bidang usaha yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia ini diabaikan dan tidak mendapat perhatian penting dari masyarakat, khususnya para petani sayur yang berada di Kelurahan Belo, Kecamatan Malafa, Kota Kupang, untuk mendapatkan taraf hidup dan dapat berusaha bersaing dengan dunia usaha lainnya. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut. Gambaran perilaku petani dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik dan kendala-kendala di Kelurahan Belo, Kecamatan Malafa, Kota Kupang. 1.3 Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan petani terhadap usaha tani sayuran organik. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran sikap petani terhadap sabta usaha tani sayuran organik. Yang ketiga, untuk mengetahui tindakan petani terhadap sabta usaha tani sayuran organik. Keempat, untuk mengetahui kendala-kendala perilaku petani sayur dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik di Kelurahan Belo, Kecamatan Malafa, Kota Kupang. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Gambaran pengetahuan petani dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik di Kelurahan Belo, Kecamatan Malafa, Kota Kupang. 2.1.2 Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Menurut Notwad Mojo, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih bermanfaat daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers yang mengutip pendapat Notwad Mojo mengungkapkan bahwa sebelum orang berperilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu yang pertama, kesadaran. Kesadaran yakni bahwa di mana orang tersebut menyadari dalam arti pengetahuan terlebih dahulu terhadap stimulus. Yang kedua, merasa tertarik, di mana orang tersebut mulai tertarik pada stimulus atau objek. Yang ketiga, menimbang-nimbang terhadap baik atau tidaknya objek tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap respon sudah mulai lebih baik. Yang keempat, mencoba, di mana orang sudah mulai mencoba perilaku baru. Selanjutnya, 2.1.2 Tingkatan pengetahuan mempunyai 6 tingkatan, yaitu yang pertama, tahu. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, aplikasi. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, evaluasi. Menurut Notwad Mojo yang mengutip pendapat Rogers mengatakan bahwa pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Pengukuran pengetahuan yang ingin diketahui dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas. Petani dalam usaha tani sayuran organik
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Menurut sastra Hidayat, terdapat hubungan antara perilaku dan pengetahuan dan sikap dan tindakan. Menurut Ensiklopedia Amerika yang dikutip oleh Noto Atmojo, perilaku diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungan. Perilaku terjadi apabila diperlukan untuk menimbulkan reaksi yang disebut rangsangan. Dengan demikian, dalam suatu rangsangan tersebut terjadi suatu reaksi dan perilaku tertentu. 2.1.3 Perilaku dalam kelompok serta usaha tani sayuran organik. Pada petani dan usaha tani sayuran organik dalam kelompok di Kelurahan Belo, Kota Kupang merupakan perasaan suka atau tidak suka petani belum tentu mampu menggambarkan sebuah perilaku secara utuh, karena dengan harapan dan perasaan terdapat suatu objek tertentu di mana dalam penelitian ini mengenai penerapan terhadap petani usaha tani sayuran organik. 2.2 Gambaran sikap perilaku petani dalam usaha tani sayuran organik. Sikap adalah merupakan respon atau reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Pengertian sikap menurut Newcomb, salah seorang ahli psikologi yang dikutip oleh Noto Atmojo, mengatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, bukan motif tertentu. Menurut Alport yang mengutip pendapat Noto Atmojo, menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama keyakinan atau kepercayaan, yang kedua ide atau objek, yang ketiga kecenderungan untuk bertindak. Petani, kesadaran para petani tentang pentingnya usaha tani dalam meningkatkan taraf hidup merupakan motivasi berorganisasi dan bersosial dalam masyarakat untuk membangun kehidupannya. Namun ternyata masalah yang ditemui di lapangan adalah kurangnya kesadaran para petani karena keterbatasan pengetahuan, sikap, tindakan terhadap perilaku petani dalam menerapkan serta usaha tani sayuran organik, dan juga keterbatasan modal usaha, ketersediaan pestisida, keadaan iklim, dan pengetahuan di dalam merencanakan dan melaksanakan usaha tani, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian. Upaya-upaya telah dilakukan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami masyarakat petani di Kelurahan Belo, Kecamatan Molafa, Kota Kupang, baik dari pemerintah atau dari sektor swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani sayur. Namun ternyata masih banyak para petani sayur yang masih memiliki tingkat ekonomi kehidupan rendah. Salah satu upaya untuk memudahkan dan membantu
petani dalam melakukan sabta usaha tani sayur adalah melalui penyuluhan pertanian. Menurut Wiryatmaja bahwa penyuluhan pertanian adalah salah satu upaya untuk menyampaikan informasi kepada komunikan melalui kerangka kelompok-kelompok tani. Kelompok tani ini dibentuk melalui masyarakat yang mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap suatu bentuk perubahan-perubahan bagi perilaku petani sayur dalam meningkatkan dan mengembang bidang usaha dalam suatu kelompok usaha tani. Dengan adanya cara ini diharapkan dapat membantu para petani untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Namun ternyata di Kelurahan Belo, Kecamatan Molafa, Kota Kupang, masih banyak para petani yang masih tidak mengerti bagaimana usaha dalam sebuah kelompok, apa manfaat dan keuntungan yang diperoleh, bagaimana membangun relasi dalam rangka pemasaran yang hasil usahanya adalah merupakan tujuan akhir usahanya dimanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Apa yang menyebabkan dan strategi apa yang bisa dilakukan oleh petani untuk mendorong perilaku para petani sayur dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik, sehingga bidang usaha yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia ini diabaikan dan tidak mendapat perhatian penting dari masyarakat, khususnya para petani sayur yang berada di Kelurahan Belo, Kecamatan Molafa, Kota Kupang, untuk mendapatkan taraf hidup dan dapat berusaha bersaing dengan dunia usaha lainnya. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut. Gambaran perilaku petani dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik dan kendala-kendala di Kelurahan Belo, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. 1.3 Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan petani terhadap usaha tani sayuran organik. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran sikap petani terhadap sabta usaha tani sayuran organik. Yang ketiga, untuk mengetahui tindakan petani terhadap sabta usaha tani sayuran organik. Keempat, untuk mengetahui kendala-kendala perilaku petani sayur dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik di Kelurahan Belo, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Gambaran pengetahuan petani dalam menerapkan sabta usaha tani sayuran organik di Kelurahan Belo, Kecamatan Molafa, Kota Kupang. 2.1.2 Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Menurut Notwat Mojo, sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih bermanfaat daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers yang mengutip pendapat Notwat Mojo mengungkapkan bahwa sebelum orang berperilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu yang pertama, kesadaran. Kesadaran yakni bahwa di mana orang tersebut menyadari dalam arti pengetahuan terlebih dahulu terhadap stimulus. Yang kedua, merasa tertarik.
di mana orang tersebut mulai tertarik pada stimulus atau objek. Yang ketiga, menimbang-nimbang terhadap baik atau tidaknya objek tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap respon sudah mulai lebih baik. Yang keempat, mencoba, di mana orang sudah mulai mencoba perilaku baru. Selanjutnya, 2.1.2. Tingkatan pengetahuan mempunyai 6 tingkatan, yaitu yang pertama tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Menurut Notwad Mojo yang mengutip pendapat Rogers mengatakan bahwa pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Pengukuran pengetahuan yang ingin diketahui dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas. Petani dalam usaha tani sayuran organik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Menurut Sastra Hidayat, terdapat hubungan antara perilaku dan pengetahuan dan sikap dan tindakan. Menurut Ensiklopedia Amerika yang dikutip oleh Notwad Mojo, perilaku diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungan. Perilaku terjadi apabila diperlukan untuk menimbulkan reaksi yang disebut rangsangan. Dengan demikian, dalam suatu rangsangan tersebut terjadi suatu reaksi dan perilaku tertentu. 2.1.3. Perilaku dalam kelompok serta usaha tani sayuran organik. Pada petani dan usaha tani sayuran organik dalam kelompok di Kelurahan Belo, Kota Kupang merupakan perasaan suka atau tidak suka petani belum tentu mampu menggambarkan sebuah perilaku secara utuh, karena dengan harapan dan perasaan terdapat suatu objek tertentu di mana dalam penelitian ini mengenai penerapan terhadap petani usaha tani sayuran organik. 2.2 Gambaran sikap perilaku petani dalam usaha tani sayuran organik. Sikap adalah merupakan respon atau reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Pengertian sikap menurut Newcomb, salah seorang ahli psikologi yang dikutip oleh Notwad Mojo, mengatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, bukan motif tertentu. Menurut Alport yang mengutip pendapat Notwad Mojo, menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama keyakinan atau kepercayaan, yang kedua ide atau objek, yang ketiga kecenderungan untuk bertindak. Sikap respon sudah mulai lebih baik. Yang keempat, mencoba, di mana orang sudah mulai
coba perilaku baru. Selanjutnya 2.1.2. Tingkatan pengetahuan mempunyai 6 tingkatan, yaitu yang pertama tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Menurut Notwat Mojo yang mengutip pendapat Rogers mengatakan bahwa pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Pengukuran pengetahuan yang ingin diketahui dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas. Petani dalam usaha tani sayuran organik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Menurut Sastra Hidayat, terdapat hubungan antara perilaku dan pengetahuan dan sikap dan tindakan. Menurut Ensiklopedia Amerika yang dikutip oleh Notwat Mojo, perilaku diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungan. Perilaku terjadi apabila diperlukan untuk menimbulkan reaksi yang disebut rangsangan. Dengan demikian, dalam suatu rangsangan tersebut terjadi suatu reaksi dan perilaku tertentu. 2.1.3. Perilaku dalam kelompok serta usaha tani sayuran organik. Pada petani dan usaha tani sayuran organik dalam kelompok di Kelurahan Belo, Kota Kupang merupakan perasaan suka atau tidak suka petani belum tentu mampu menggambarkan sebuah perilaku secara utuh, karena dengan harapan dan perasaan terdapat suatu objek tertentu di mana dalam penelitian ini mengenai penerapan terhadap petani usaha tani sayuran organik. 2.2 Gambaran sikap perilaku petani dalam usaha tani sayuran organik. Sikap adalah merupakan respon atau reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Pengertian sikap menurut Newcomb, salah seorang ahli psikologi yang dikutip oleh Notwat Mojo, mengatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, bukan motif tertentu. Menurut Alport yang mengutip pendapat Notwat Mojo, menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama keyakinan atau kepercayaan, yang kedua ide atau objek, yang ketiga kecenderungan untuk bertindak.